gitu. Oh iya iya. Iya makanya soalnya kita sebelum bersyukur sekali Bu, OJK bisa menerima masa kami kan tahun lalu dipospon itu Oh ya, karena masalah COVID kan, iya Pak. dipospon itu. Sehingga senang sekali saya berhubung dulu dengan Pak Hikmat Hiryaldi, Pak Ujang. Iya, Pak Ujang itu kan OJKI ya Pak ya. ya teman saya Bu, masih seusia lah, masih seusia nggak jauh beda umurnya. Iya, Siap-siap. iya. Ya Pak, cuma ini memang kalau magang dalam kondisi pandemi begini memang agak ini ya Pak ya, maksudnya kurang maksimal karena memang tidak Iya, ada apa namanya interaksi yang interaksi langsung gitu. Jadi kadang ada iya, delay, ada apa informasi kurang maksimal gitu-gitu sih. iya nggak Tapi apa-apa. alhamdulillah selama ini bagus ya Mbak Sannya ya, Iya, komunikasi lancar ya. iya. Alhamdulillah. Ini Mas Dika udah datang tuh, masih banyak Iya, Mas Dika. Salam Halo kenal Mas Dika, Pak, salam salam kenal, kenal Pak. salam kenal Ya, atas Sparta, dosen pembimbing dari Mbak Sania ya. ya Pak, salam Iya. kenal. Ini iya di Pak, saya kantor tadi juga, di kantor iya juga. Pak, pas di kantor semua nih Pak. Iya iya. Oh berarti kantor semua kita ya sekarang ya. Iya. Oh Mbak Dinda yang hari ini beliaunya masih WFH karena masih punya anak kecil Pak. Oh Jadi iya iya iya. kebijakan kami kalau anak belum 2 tahun itu Iya. orang tuanya boleh WFH Oh iya iya. sampai jadi biar mengurangi risiko lah istilahnya. Iya iya. Oke Bu. Nggak apa-apa, yang penting kerjaan selesai kan. Insya Allah Pak, walaupun Iya. sampai malam-malam kadang WFO nggak ngenal jam, nggak Ya ngenal malah jam. dengan WFH ini malah pekerjaan lebih banyak Bu, rapat dari pagi sampai sore, sebenarnya sampai malam. Saya Senin Eh, sampai Sabtu nggak berhenti nih online-nya. iya Pak, Iya, yang penting sehat Pak. iya, alhamdulillah Bu. Iya. Ini Mbak Sania nanti ada lagi Bu Iwi ya, Mbak Sania. Kenapa Pak? Bu Nggak Iwi. ada Pak. Itu Iwi siapa tuh Bu Iwi? Yang satu lagi. Bukan saya Pak. Oh bukan kamu ya. Oke nggak Bu Bu Sri, apakah kita tunggu Mbak Dinda atau gimana? Tunggu Mbak Dinda dulu Langsung ya. dimulai aja Pak, langsung Oke, dimulai aja nggak oke, apa-apa. oke. Nanti Mbak Dinda biar menyusul. Oke. Ya, Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan ini saya ucapkan salam hormat kepada Bu Sri Hartati, kemudian Mas Dika, Diat Mika ya selaku analis junior, kemudian Bu Sri selaku deputi direktur di Departemen Keuangan Divisi Penyusunan Anggaran. Kemudian juga ini Mbak Dinda udah datang ya. Selamat datang Bu Dinda. Pertemuan kita antara IBS dengan OJK ini ngomong santai aja Bu. Kita karena untuk sekedar menjelaskan magang sama konfirmasi informasi yang kami butuhkan dari pembimbing lapangan ya. Siap Pak. Jadi hari ini kita mengadakan konsultasi pertemuan secara mungkin informal aja Bu ya. Karena di dalam ketentuan magang kita mewajibkan dosen pembimbing itu harus bertemu sama pembimbing lapangan untuk bisa saling konfirmasi ya. Dari itu terkait dengan mahasiswa kami Sania Anastasia Saputri. Jadi pertama kali saya mau sampaikan juga program magang kita ini itu diawali sejak tahun 2006 Bu Sri ya. 2006, waktu 2006 itu pertama kali kita magang Bank Mikro ya. Bank Mikro itu mahasiswa kita kirim ke BPR dan BRI Unit selama 1 minggu di seluruh Jawa itu. Jadi waktu itu kita temani mereka, dosen menemani sampai ke tempat magang. Jadi dosen tiap hari ngantarin mahasiswa karena mahasiswa itu baru akhir semester 2, jadi mau awal tahun kedua, jadi kita temani. Dan itu sampai dengan tahun 2009 kayaknya, 2009. Kemudian di jenis magang pertama. Jenis magang kedua itu kita magang di Bank Indonesia. Bank Indonesia itu 2 minggu. 2 minggu itu dimulai tahun 2007 ya, 2007 selama 2 minggu dan mereka kita kirim ke seluruh kantor perwakilan Indonesia di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Irian.
Nah, karena kita rata-rata itu pergi itu 180 sampai 250 orang yang pergi, yang kita salurkan itu, sehingga kita kerjasama dengan SDM Bank Indonesia. Bank Indonesia itu nanti yang menyurati ke KPW itu untuk bisa menerima mahasiswa magang IPS. Nah, alhamdulillah selama 5 tahun terakhir ini di SDMBI itu sudah punya program tahunannya menerima mahasiswa IPS untuk magang tiap tahun. Biasa kalau sebelumnya kita selalu negosiasi, itu ngatur waktu segala macam. Sekarang mereka udah tahu jadwal kita itu Januari, minggu ke-4 Januari sampai minggu pertama Februari, 2 minggu. Dan itu di awal tahun ya. Dan biasa untuk anak semester semester 6 Bu. 6. Jadi kalau yang mahasiswa magang sekarang dia sudah magang BI awal tahun ini, tahun 2021. Udah magang di BI 2 minggu. Nah, sejak awal sampai 2020 itu magang BI itu offline. Sampai 2020 offline, karena waktu awal tahun Januari itu belum terjadi COVID ya, jadi masih bisa offline. Nah, kemarin tahun 2021 karena COVID, mereka bikin namanya magang virtual 2 minggu. Jadi seminggu. Jadi sekarang magang virtual dengan seminggu. Jadi mereka memberikan pengetahuan kepada mahasiswa didik kita tentang kebangsaan. Jadi pembicaranya dari milenial juga Bu, milenial umur 30-an. Jadi yang level kepala bidang, kepala seksi di KPW Indonesia itu mereka SDM minta mereka jadi pembicara. Itu luar biasa antusias. Tapi tak wajar anak-anak itu pengen offline sebenarnya. Offline itu kan satu pengalaman yang luar biasa bagi mahasiswa kami, karena mereka ke Irian, ke Sulawesi, ada yang ke Kalimantan, 2 minggu itu kesan yang paling luar biasa, dan juga itu yang menyebabkan mereka tertarik masuk IPS. Jadi mereka sebar kemana-mana. Satu-satunya kampus yang magang di BI yang secara massal itu ya IPS, nggak ada yang lain. Yang lain kan cari sendiri mereka. Kalau UI mahasiswanya secara pribadi datang ke BI, mereka minta magang sebetulnya sebulan yang dikasih. Nah itu sampai sekarang masih berlangsung Bu, BI itu setiap tahun kita masih berlangsung. Yang ketiga magang pertama, kedua ini 0 SKS. Yang pertama juga 0 SKS, tapi yang pertama itu sejak tahun 2019 kita nggak adakan lagi karena repot sekali, urusnya luar biasa itu. Dan yang magang ketiga ini itu dikasih 12 KS Bu. 12 KS nilainya 4 bulan ya. Kenapa 12 KS? Karena kita udah hitung jam itu. Jam SKS itu kan satu SKS itu kan sekitar butuh 50 kali itu 170 Bu, waktu per minggu satu SKS. Jadi kita hitung karena 4 bulan berarti jatuhnya itulah 12 KS kita hitung. Kalau Dikti sekarang kan ada juga Bu program MBKM Dikti itu 6 bulan Bu. 20 SKS mereka kasih itu. Itu kita sebenarnya mengadakan mandiri. Kalau ikut Dikti biasanya kita ikut aturan Dikti 20 SKS 6 bulan. Biasa perguruan tinggi yang ikut Dikti itu kalau mereka sulit mengadakan sendiri. Kalau kita kan sudah bertahun-tahun kerjasama dengan institusi. Itu yang kita lakukan sehingga SKS-nya baru kita berikan tahun 2017 Bu. Tadinya 0 SKS sebulan cuma. Jadi sebulan 0 SKS 1 bulan. Nah, kemudian karena ada perubahan dari kebijakan ketua yang lama saat tahun 2017 itu pertama kita 6 bulan Bu. Pertama 4 bulan terus 6 bulan. 6 bulan itu ternyata ada hambatan. Jadi kita udah pengalaman juga 6 bulan itu ternyata nggak pas untuk 1 semester 6 bulan. Karena apa? Karena kuliah itu hanya 1 semester itu 4 bulan cuma 16 kali pertemuan termasuk UTS-UAS. Jadi 4 bulan. Kenapa 4 bulan 6 bulan itu? Karena mereka ada waktu untuk ini, untuk apa? Pertama untuk registrasi, konsultasi sama PA, kemudian mendesain kuliah berikutnya, kemudian mereka bisa istirahat liburan juga ya, mahasiswa itu. Jadi kalau 6 bulan, kita pernah coba sekali 6 bulan, nah itu luar biasa Bu protes mahasiswa. Mereka bisa mana-mana, nggak bisa datang ke kampus kan, mau registrasi bisa datang ke kampus. Kemudian begitu mereka selesai semester nggak bisa nemui dosen pembimbing semacam-macam alasannya. Kita kembali ke 4 bulan lagi. Jadi sejak tahun 2018 sudah 4 bulan sekarang ya, sampai 18, 19, 20. Nah dengan OJK itu kita mulai kerjasama itu setelah tahun 2018 ya, 2018
19 tahun 2020 itu karena ada kondisi COVID, postpone, nanti sekarang ketiga. Sekarang 2017 kita sudah ngubungin OJK, 2017 brutalisasi 2018 ya. Karena waktu itu pertimbangkan OJK itu ketentuannya maksimal sebulan waktu itu Bu, nggak boleh lebih dari sebulan. Karena kita minta 4 bulan. 4 bulan, nah akhirnya dia di tengah. Jadi OJK itu udah gini aja, kita 2 bulan aja gitu. Nanti 2 bulan di bank lain. Itu sampai sekarang. Jadi maka mahasiswa kami ini yang magang di OJK, 2 bulan pertama itu dia di OJK, 2 bulan berikutnya di BTN Bu, BTN. Nanti Anda BTN, 2 bulan di BTN, nanti 2 bulan berikutnya di OJK. Jadi OJK itu penuh terima 4 bulan, tapi orangnya beda. Itu hasil diskusi saya dengan Pak Ujang itu. Pak Ujang tahun 2018 itu ya. Sama siapa ya, yang bos Pak Ujang itu, ada sama Pak itu juga, siapa, Direktur SDM, ada satu lagi itu yang sebelum Pak Ujang Direktur SDM. Itu Pak Ujang Direktur SDM gitu itu. Jadi itu sampai sekarang katanya lagi dibicarakan karena ketentuan dikti kan 6 bulan, jadi mereka bisa nggak 4 bulan. Itu mudah-mudahan kalau bisa 4 bulan, tahun depan bisa 4 bulan Bu. Jadi tidak 2 bulan. Dan selama ini kami dari hasil diskusi kita dengan teman-teman OJK, sebagian teman OJK itu mau mintanya kalau bisa lebih 2 bulan. Saya sudah sampai ke Pak Ujang nih, teman-teman Pak Ujang biasa minta lebih 2 bulan, jangan 2 bulan dong, 4 bulan gitu ya. Nah, karena ketentuan internal nggak bisa diatasi, jadi mungkin nggak tahu, mudah-mudahan ada perubahan dengan ketentuan OJK ya. Sedangkan kita dengan bank lain, jadi mereka itu kita di samping OJK juga, mereka kita kirim juga ke LPS, kemudian ke BRI, semua bank pemerintah Bu ada mereka, kemudian semua bank swasta yang buku 3, buku 4 kita kirim juga. Kemudian ada beberapa bank kecil ya, masih bank umum juga, kemudian juga ada perusahaan fintech ya, kita kirim juga. Nah sekarang itu total mereka kirim itu 178 mahasiswa kita kirim ke masing-masing. Yang terbanyak itu BRI itu 40 orang. Yang kalau OJK 30 termasuk yang kedua terbanyak itu. Jadi selebihnya ada terima 2, 3, 4, 5, 10, ada 12 dan seterusnya. Itu sudah sedang berjalan semua Bu sekarang. Dan sebagian besar mereka itu ada yang setelah magang diperpanjang ada. Kalau perpanjang biasanya kami serahkan kepada mahasiswanya. Karena sebagian besar mahasiswa kami yang angkatan sekarang itu mungkin sepertiga dari 178 itu setelah 40 orang sedang bikin skripsi Bu. Mereka mengejar 3,5 tahun. Termasuk Sania ya, Sania skripsi sekarang ya. Iya Pak, Itu Sania skripsi juga, dia ngejar 3,5 tahun Ibu. Jadi kerjanya ada 2, bikin skripsi apa? Mantap Pak. Iya. Jadi karena pengalaman kami waktu 4 bulan, 6 bulan dulu, banyak tempat kerja itu membooking memesan mereka. Dan skripsi belum, kalau skripsi langsung kerja di sini ya. Ada berapa banyak itu mereka, misalnya kayak di BRI, di BTN, di mana-mana, di BSM, di Bank Syariah, atau di BNI Syariah itu kita kirim. Biasanya mereka minta itu, kalau udah skripsi Pak, bisa Pak lanjut aja, teruskan di sini gitu ya. Bisa terima sini. Bisa ada beberapa orang mereka diangkat jadi pegawai tetap tanpa melalui PCPM itu Bu. Jadi tetap staf biasa, staf tetap biasa itu. Ada juga tanpa PCPM, ini langsung bekerja di cabang mereka. Itu banyak di antara mereka juga, mereka di perusahaan-perusahaan yang lembaga keuangan non bank juga kita kirim juga. Seperti di Pegadaian ada juga mereka kirim. Pegadaian itu ada 10 orang atau 14 orang Pak. Kita kirim juga. Dan juga di LPS sekarang itu ada 3 orang ya, LPS itu kebetulan sedikit, tahun lalu lebih banyak karena sekarang mungkin kasus pandemi banyak sekali, jadi agak khawatir juga mereka. Kemudian ada juga dikirim ada juga mereka yang mandiri, yang ada 1-2 orang mandiri di BUMN lain, misalnya di Pertamina di mana, tapi itu mereka cari sendiri. Kalau kita carikan itu untuk yang, karena kita kampus kita fokusnya ke keuangan dan perbankan sama berbasis digital, maka kita kirim juga perusahaan-perusahaan digital, itu ada berapa orang. Nah, itu yang kondisi dan masuk kami. Jadi masuk kami itu sepertiga, 30 orang, 40 orang sudah skripsi, jadi semua mata kuliah lulus. Kemudian sisanya itu mata kuliah paling tinggal 1 atau 2 lagi, Bu. Paling banyak 3 mata kuliah lagi sisanya. Sehingga sebagian besar mereka itu sudah mengambil teori sekitar hampir 90% lebih teorinya, termasuk teori perbankan, kemudian keuangan sama fintech juga ada mereka ngambil ada 1, 2, 3 mata kuliah. Jadi kondisi mahasiswa kami
Dan juga untuk distribusinya kami menawarkan tempat-tempat magang kepada mereka, nanti mereka pilih. Nah, karena OJK ini tempat target utama mahasiswa kami, diminati nomor 1 loh, Bu, OJK itu mahasiswa kami, sehingga terpaksa kita seleksi, Bu. Jadi misalnya kapasitas 30 orang, sedangkan yang daftar udah 50 orang, terpaksa kita urut ranking di IPK. Jadi maka kita lihat IPK dari mahasiswa OJK ini IPK tertinggi. Jadi kalau 30 orang, 30 tertinggi di IBS IPK. Sebagian besar misalnya kita pintar ya, yang masuk OJK itu. Yang lainnya ya bukan berarti sisa lain, tapi yang lain itu ada juga yang berminat tempat lain dan juga tinggi. Tapi kalau seandainya kebutuhannya 20 yang berminat 15, mungkin nggak kita seleksi tempat lain. Maka yang lain kita pasar masuk ke situ. Ini sistem pendistribusian dari kami. Dan sebenarnya kita ada pembekalan juga, Bu Sri, sebelum mereka magang itu kita beri pembekalan. Yang utama pembekalan mengenai tata tertib, ya, sopan santun, ya, kemudian juga hubungan tim kerja, teamwork yang baik, suasana kerja harus dipahami dan ikut ketentuan di mana mereka bekerja. Dan terakhir penting itulah kerahasiaan harus dijaga, karena mereka sebagian besar di lembaga keuangan, otoritas, kerahasiaan harus dijaga. Nah, itu yang terkait dengan mereka juga. Di samping itu mereka juga diberikan buku panduan magang, Bu Sri. Jadi mungkin Bu Sri udah dapat buku panduan magang, Bu Sri, yang soft copy-nya? Belum, Pak. Oh, nanti sisanya kasih ke Bu Sri ya. Oh iya Pak, nanti Kasih dong dikasih. bukunya itu yang soft copy kan di kampus ada itu, kasih ke Bu Sri sama Mbak Dinda sama Mas Dika, dikasih ya. Iya Pak. Kirim ya. Biasa kita tolong ke mahasiswa, Bu, ngasih itu lupa Mbak Sandia kali. Jadi iya, di buku panduan magang itu ada tata tertib, tata caranya, Bu, cara penulisan laporan, karena mereka harus bikin laporan nanti di akhir magang. Kalau di OJK kan sekarang udah masuk bulan kedua, jadi di minggu keempat sudah mulai mereka itu menyampaikan laporannya draft ya, dengan pembimbing lapangan. Jadi mereka itu penilaiannya ada 3, Bu. 3 itulah komponen kompetensi. Itu pertama komponen attitude, yang kedua komponen skill, yang ketiga komponen knowledge ya. Nah, untuk yang pemilih lapangan kita berikan kewenangan untuk menilai komponen 1 dan 2, itu attitude dengan skill. Itu bobotnya 60%, Bu, 60% dari 100%. Jadi sedangkan knowledge kita berikan ke dosen pembimbing di IBS. Dosen pembimbing IBS itu 40%, pemilih lapangan 60%. Kenapa kita berikan 60%? Karena yang paling tahu itu adalah di lapangan, bekerja mereka seperti apa, kalau dia skill itu, kalau dia attitude itu perilakunya gimana, sopan santun gimana, tata tertibnya gimana kan, dan bagaimana respect dia terhadap suasana kerja, apa punya semangat dan sebagainya, itu kita serahkan kepada pembimbing lapangan. Juga seperti skill itu kemampuan teknis seperti apa, apakah semua pekerja bisa diselesaikan dengan baik, kecepatan dia ya. Kemudian apakah dia suka menunda pekerjaan atau bagaimana, nah, itu kita serahkan di lapangan. Jadi kita apapun diberi nilai di lapangan kita terima bulat-bulat, Bu, enggak kita koreksi. Nanti digabung dengan nilai dari dosen pembimbing kita. Pembimbing kita nanti knowledge pembimbing kita itu boleh dari presentasi laporan dia, Bu, dengan jadi mereka itu nanti begitu sudah selesai bikin laporan, sudah ditandatangani pembimbing lapangan di OJK, nanti setelah selesai magang, mereka nemui dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya seperti saya kan, nemui saya, nanti saya periksa laporannya itu. Nah, kenapa harus pembimbing lapangan perintah tangan? Karena yang kerahasiaan itu, Bu, yang kita takut, Bu. Jadi takutnya nanti sisanya ini bikin kata-kata atau informasi atau apapun yang ada di OJK yang sifatnya tidak boleh dipublish, karena laporan magang itu kita publish di repositori pustaka kita, Bu. Jadi publik bisa lihat. Cuman kalau sekarang ini daftar laporan magang itu belum kita publish, hanya kesimpulan saya kita minta bisa utuh, karena kita mempertimbangkan izin dari tempat lapangan apakah masih bisa nggak kita publish ke publik ya, karena kita masih tutup, jadi masih privat sifatnya. Tapi untuk mahasiswa internal bisa buka, Bu. Internal bisa buka kalau dia misal sama IBS, kalau ingin lihat mahasiswa magang laporan sebelumnya, bisa buka atau izin kepala pustaka kita. Bisa dibuka dan bisa juga soft copy ya. Dan itu penting juga karena ini terkait dengan plagiarisme juga, Bu.
Jadi kalau ada nanti yang sama, pasti kita akan tegur mahasiswanya. Ya, di mahasiswa dihindari plagiarism, kita pakai aplikasi Turnitin itu. Jadi mereka cukup tahu seperti itu. Jadi nyonteknya dilarang juga. Nah, di samping itu Bu, samping nanti minggu keempat itu juga, kalau seandainya tempat magang menyuruh mereka presentasi, silakan aja Bu. Ada beberapa tempat magang kami, tempat magang lain itu di OJK ada juga pernah suruh presentasi di minggu keempat, silakan dalam rangka untuk menilai mereka juga ya. Pilihan untuk butir skill sama attitude silakan. Dan tempat lainnya juga ya ada beberapa tempat presentasi ada enggak ya. Kalau seandainya pemimpin lapangan sudah percaya, enggak, tapi ada juga presentasi depan pejabat lain ada juga. Jadi enggak hanya pemimpin lapangannya yang diuji, tapi mengundang teman-teman bagian lain, mahasiswa ada juga seperti itu. Ada dalam bahasa Inggris malah, bahasa Inggris itu di OJK itu, OJK angkatan berapa tuh 2019 tuh pernah mereka presentasi dalam bahasa Inggris. Mereka bisa. Dan juga mereka suruh riset lapangan ada juga ya. Di macam-macam pekerjaan apapun disuruh mereka. Saya bilang ke mahasiswa harus ikut aja, jangan menolak pekerjaan. Dan kalau mereka lembur, kita lembur aja. Dan mentang-mentang magang sekali mating pulang tanya dulu ke atasannya apakah ke pimpinan lapangan apakah bisa pulang hari ini atau lembur, silakan. Jadi kalau ada event-event yang di luar kampus, di luar kegiatannya, silakan ya. Dulu malah pernah masa kami diajak itu dia kebetulan ditempatkan sebagai SDM, diajak ke puncak untuk rapat, dia ikut juga ke puncak Bu. Malah keluar kota Jakarta juga, silakan aja. Jadi itu di bank pemerintah sama OJK pernah seperti itu. Jadi sebenarnya kita berikan kebebasan kepada pemimpin lapangan. Karena mereka juga kalau di BI dulu mereka juga sering disuruh ke daerah. BI kan banyak event Bu. Kalau BI di daerah itu sama ke OJK juga. Mereka sering pameran, sering kegiatan di Pemda, mereka ikut. Karena menginap juga selama di minggu. Itu kita serahkan kepada tempat magang ya. Nah, pertemuan kita hari tujuannya Bu, kita ingin mendapatkan ya respon informasi dari pembimbing lapangan bagaimana cucup dari Mbak Sania ini selama praktik kerja ya, pelakunya apakah sudah terlambat atau susah diatur ya, kemudian apakah dia suruh timur bekerja lelet ya, kemudian kita butuh seperti itu karena nanti ada konfirmasi nilai apakah pantas diberi A atau enggak ya. Nah, terus juga yang kedua segi skill, apakah pekerjaannya selesai atau tidak ya, apakah pekerjaannya itu cepat diselesaikan, kemudian semua pekerjaan ada yang tidak mengerti, susah mengerti, udah tangkap kurang, itu kita butuh juga Bu informasi dari Ibu Sri sama dari Bu Dika sama Mbak Dinda sama Mas Dika ya, itu seperti itu. Dan ketiga mungkin kita perlu dapatkan saran-saran dari pembimbing lapangan Bu, apakah apa yang perlu kita perbaiki, karena setiap tahun kita selalu memperbaiki sistem magang ini baik dalam buku panduannya kita perbaiki, juga dalam tata cara pelaksanaan juga kita perbaiki dari saran masukan dari tempat magang mereka. Maka kami mewajibkan dosen bimbing lapangan itu dosen bimbing harus datang ke tempat magang. Ini karena online, masa kita pakai online Bu, harusnya saya datang dia. Kalau sebelumnya saya datang ke OJK diskusi sama teman-teman OJK itu, Bapak-bapak Ibu OJK, kita diskusi dan menemui mahasiswa juga bagaimana kondisinya di sini dan sebagainya. Jadi selama ini sangat baik Bu, respon OJK itu luar biasa dengan mahasiswa kita dan tidak ada masalah sama sekali selama ini, dan mereka malah ingin minta tambah itu OJK itu ke teman kita. Tapi karena kondisi internal belum memungkinkan, maka mudah-mudahan tahun depan itu OJK bisa merenggangkan waktu bisa 4 bulan gitu. Jadi tidak lagi mereka pindah-pindah, jadi 4 bulan satu tempat aja di mana-mana. Demikian Bu Sri yang dapat kami sampaikan. Waktu dan tempat kita persilakan kepada Bu Sri, kepada Mas Dika, Mbak Dinda untuk menyampaikan informasi yang saya maksud tadi. Demikian Bu Sri, silakan waktu tempat saya silakan kepada Bu Sri. Ya. Terima kasih Pak Sparta. Ya. Saya baca nama Bapak itu jadi ingat pasukan Romawi, Pak. Iya, satu-satu nama saya di Indonesia saya sendiri. Iya, makanya. Waduh, ini kayak pasukan Romawi kuno. Iya. Ya Pak, terima kasih atas penjelasannya, cukup lengkap terkait dengan program magang yang diselenggarakan oleh IBS. Jadi memang kebetulan kalau OJK itu kan menjadi salah satu
institusi yang mendukung program pemerintah juga, karena memang kalau Dikti kan sekarang itu mewajibkan mahasiswa untuk magang biar mereka itu tahu seperti apa sih dunia kerja itu, jadi paling nggak udah merasakan udah tahu dari awal kerja itu seperti ini gitu. Tapi ya itu tadi Pak, kebetulan karena kita sistemnya masih online, jadi mungkin tidak maksimal apa yang diharapkan. Tapi paling enggak kalau untuk Mbak Sania sendiri, alhamdulillah kalau saya mendapatkan laporan dari teman-teman itu, misalnya kan ada laporan ya, memang kalau saat ini kami memang sedang hektik banget terkait dengan proses penyusunan anggaran. Dari awal persiapannya Mbak Sania juga sudah ikut aktif ya, menyiapkan kertas kerjanya, menyiapkan seperti apa sih nanti, kebetulan review ya Pak ya, review pengajuan anggaran yang diajukan Satker itu sepertinya baik-baik saja sih, belum ada laporan yang ini. Dan kebetulan kata teman, seperti Bapak sampaikan tadi, karena mungkin yang dikirim ke OJK itu sudah dipilih terlebih dahulu dari ranking atau IP yang ini, ya alhamdulillah sih sepertinya bisa ya Mbak ya, mengikuti irama kerja, mengikuti apa yang biasa kami lakukan seperti itu. Nanti mungkin lebih lengkap dari teman-teman mungkin ada misalnya apa saja yang sudah dilakukan, apa saja hambatan, kira-kira moga-moga sih kalau hambatan nggak ada ya yang sudah selama ini sudah dilakukan seperti itu. Terus yang terkait dengan kemarin kan saya juga ditawarin, biasanya kan memang kita sebulan Pak, ada yang sebulan, ada yang bisa nambah 2 bulan, tapi memang kita belum dapat informasi kalau kita boleh lebih dari 2 bulan. Kemarin itu, kalau yang Marvi kemarin gimana ya Dinda ya? Ada potensi nambah ya kalau memang diperlukan ya, atau seperti apa? Iya, ada potensi nambah Bu. Nah, seperti itu sih Pak, tapi kalau memang si Mbak Shania sudah ada, kita belum ini sih, moga-moga aja kalau pekerjaan kami yang sedang padat itu Oktober akhir udah selesai, jadi Mbak Shania bisa mencari pengalaman di tempat lain seperti itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan misalnya kalau kami butuh juga bisa, tapi mungkin perlu kami lihat lagi seperti itu sih Pak. Kemudian kalau terkait dengan kami nanti kan menilai 2 ya Pak ya, attitude sama skill ya, itu bobotnya 60%. Jadi kalau kami lihat sih ya insya Allah sih Mbak Shania udah memenuhi syarat sih, maksudnya untuk attitude sama skill itu ya kami terus terang tidak berinteraksi secara langsung, dan baru hari ini Pak saya ketemu sama Mbak Shania. Mungkin kalau Mas Dika udah sering ya, udah berapa kali Mas? Ini ke-3 atau 4 ya? Oh, ke-3, ke-4. Iya, soalnya gini Pak, kebijakan kami memang untuk WFO itu kan terbatas ya Pak ya, hanya waktu itu cuma 15% dari total pegawai. Kalau sekarang udah naik nih, udah 30%, jadi udah agak banyak yang masuk. Jadi Mbak Shania punya kesempatan lebih banyak untuk ketemu sama teman-teman. Tapi kalau yang kemarin-kemarin malah full, ada beberapa kali kita lockdown kantor, nggak masuk sama sekali. Nah itu ya mengurangi interaksi seperti itu. Tapi sekarang udah mulai banyak, mungkin udah ada potensi ketemu dengan Mas Dika banyak, soalnya kalau Mbak Dinda belum ya. Mbak Dinda belum bisa ketemu juga. Kemudian terkait rahasia mungkin ya kami juga ini sih Pak, kalau memang laporan itu memang ada beberapa hal yang bukan konsumsi publik. Kami juga tak, mungkin nanti kalau seandainya Mbak Shania bikin laporan juga pasti kami lihat lagi. Itu kira-kira bisa nggak sih menyalahi ketentuan. Soalnya kita kan juga ada ya informasi apa saja yang boleh disampaikan dan tidak. Nanti mungkin kami juga bisa screening dari awal seperti itu. Kalau terkait ini seperti itu Pak, kalau kebijakan dengan Pak Hikmah Rinaldi tadi, itu mungkin nanti Bapak bisa ngobrol lagi sama beliau, kira-kira kalau ke depan itu biar mahasiswa nggak pindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain yang memerlukan energi juga untuk ini juga mungkin bisa dibicarakan lagi. Itu sih Pak kalau dari sisi kami, tapi kalau dari sisi teknisnya mungkin nanti Mbak Dinda atau Mas Dika bisa nambahin ya, kira-kira Mbak Shania itu seperti apa? Apakah sudah apa yang kita sampaikan, apa yang kita minta untuk bantu itu sudah sesuai yang kita inginkan atau belum? Seperti itu. Moga Mbak Dinda, Mas Dika. Makasih Bu Tati. Selamat siang Pak Sparta. Kalau saya sih sampai sekarang belum pernah sempat ketemu, cuman
mungkin bisa memberikan insight dari sisi skill kali ya, Pak. Kalau dari sisi skill, Mbak Sania cukup cepat untuk menanggapi task yang sudah kita berikan pada Mbak Sania. Lumayan banyak tugasnya dan tepat waktu juga. Terus untuk hal baru, ini termasuk hal baru ya, hal baru kita memberikan informasi secara online, secara tertulis via WhatsApp ya. Dia langsung bisa mengerjakan, minim secara kesalahan juga minim ya, kesalahannya juga nggak terlalu banyak dan juga tidak terlalu signifikan lah. Maksudnya ya mungkin ada salah dari kita ya juga memberikan informasi. Terus untuk yang lebih detail lagi, mungkin yang lebih sering berkomunikasi Mas Dika. Cuman so far kalau dari kita secara attitude dan juga skill baik, excellent lah dari kita. Kalau Mas Dika mungkin ada tambahan? Oh ya, terima kasih Mbak Dinda. Izin Bu Tati. Selamat siang Bapak Sparta. Nah, Siang. kebetulan ini saya lagi ngomong di depan orangnya langsung. Dia lagi di depan saya soalnya. Jadi selama ini kan udah ngerjain beberapa hal kayak seperti menyiapkan kertas kerja penyusunan anggaran, terus juga ada bantu rekap penyampaian usulan dari setiap satuan kerja, terus juga ada bantu review anggaran. Selain itu juga ketika kita ajak meeting, fast respon Pak. Iya. Jadi kayak kita ajak meeting, Mbak Seninya siap ikut meeting gitu. Meeting ataupun ada juga beberapa Zoom terkait program budaya gitu ikut dia di luar kerjaan ya Pak, program budaya itu. Nah, selain itu kemarin udah saya jelasin juga beberapa hal tentang misalkan tentang RKA atau tentang Departemen Keuangan, saya jelasin secara langsung di kantor, cepat tanggap, cepat mengerti Mbak Sanianya juga, dan pekerjaan-pekerjaan itu walaupun sebenarnya kan kalau bagi anak kuliah ini agak gini ya, agak sulit ya, tapi cepat mengerti gitu loh Mbak Sanianya Pak. Sama itu si disiplin dan tepat waktu sih. Kemarin kayak janjian ke kantor jam berapa ya datangnya jam segitu gitu. Kecuali emang macetnya parah gitu, telat dikit lah. Iya. Sisanya sih oke Pak attitude-nya. Udah, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Sri, Mbak Dinda sama Mas Dika, Mbak Dinda atas informasinya. Informasi ini sangat penting buat kami untuk bahan evaluasi ya. Evaluasi supaya kita magang ini lebih baik lagi. Yang kedua, informasi yang disampaikan kepada Bu Sri sama Mbak Dinda sama Mas Dika juga penting buat kami untuk melakukan evaluasi penilaian buat mereka. Dan juga pengalaman ini juga sangat penting juga bagi adik-adik kelas mereka yang akan mengikuti magang berikutnya. Dan sebenarnya kita ketahui magang dilakukan itu sama dengan dikti ya. Sama dikti persis sama, cuman kalau dikti kan mereka jadikan tempat, kalau kita jadi sendiri ya. Jadi informasi dari Bu Sri mengenai respon OJK, informasi tentang si Sania, alhamdulillah sekali ya. Kami sangat senang sekali Bu Sri dengan informasi dari Bu Sri, dari Mbak Dinda sama Mas Dika, bagaimana masuk kita dapat bekerja lebih baik. Tapi tentu saja kami kalau ada sesuatu yang tidak berkenan dari OJK, dari pihak Bapak Ibu, kita bersedia juga diberikan masukan untuk perbaikan ke depan. Dan juga akan kita kalau ada sesuatu yang itu kita sampaikan juga kepada mahasiswanya. Nah, sebelum kita itu mungkin kepada Mbak Sania dipersilakan memberikan kesan telah magang di OJK selama hampir mungkin sebentar lagi akhir Oktober sudah berakhir, hampir 2 bulan. Silakan Mbak Sania atau melaporkan pekerjaan yang Pak lakukan selama di OJK. Silakan Mbak Sania. Ya, terima kasih Pak Sparta. Selamat pagi Bu Tati, Mas Dika, Mbak Dinda. Nah, jadi untuk magang saya sebulan ini ya dari September, alhamdulillah lancar Pak. Nah, dibantu juga dari mentornya, dari Bu Tati, dari Mas Dika, Mbak Dinda juga dibantu. Apa yang sudah saya mengerti, saya tanyakan langsung dijawab juga, langsung dijelaskan secara rinci juga dari mentornya. Lalu juga untuk sekarang saya lagi bantu untuk review RKA Pak untuk sekarang, dan
semoga sampai Oktober akhir bisa selesai. Jadi saya sesudah magang di OJK juga kerjaannya selesai. Jadi tidak maksudnya ini bisa membantu banyak untuk di sisi penyusunan anggaran gitu. Oke. Kesannya gimana selama OJK? Baik Pak, orang di sini baik-baik, orang OJK Pak. Oke, terima kasih Mbak Sania. Kurang kepada Ibu Hasri sama Mas Dika sama Mas Dinda, Mbak Dinda. Terus berikutnya kita menyampaikan sesuatu juga. Apakah selama Mbak Sania bekerja di OJK, apakah sesuai dengan berkenan dengan OJK, dengan Mbak Sri sama Mbak Dinda, Mbak Dika. Tadi udah sampaikan juga ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya bisa kita jadi kerjasama dengan baik ya. Ada lagi Bu Sri yang mau sampaikan ke kami, Mbak Dinda sama Mas Dika, apa perlu kita perbaiki ke depan magang kita sampaikan ke mahasiswa ini. Kira apa? Silakan Mbak Bu Sri. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi dapat kami informasikan Pak, kalau OJK sekarang itu kebetulan di bagian penyusunan anggaran itu kayaknya baru Mbak Sania satu-satunya yang magang di tempat kami. Jadi karena kebetulan kan kalau angka itu kan agak-agak sensitif ya Pak ya. Tapi ya semoga aja nanti Mbak Sania juga bisa menjaga inilah rahasia ya, karena ini konfidensial juga. Nanti mungkin tidak sembarangan informasi itu orang luar kan bisa akses ya Pak ya, seperti itu sih. Dan kebetulan OJK itu kan sekarang ada 77 satker ya Pak ya, satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kebetulan Mbak Sania juga tahu sebenarnya, jadi tahu dalaman OJK itu seperti apa, Mbak Sania tahu. Nanti ya mohon ininya aja, maksudnya kerjasamanya untuk tetap menjaga rahasia. Seperti itu sih. Kalau masalah pekerjaan, alhamdulillah Mbak Sania pekerjaan, attitude ataupun apa tadi itu udah sesuai sih dengan harapan kami, karena kebetulan penawarannya pasti kemarin ditawarin dari adminnya SDM, perlu nggak penyusunan anggaran anak magang. Oke, kalau untuk bantu kami bisa. Tapi ya pesannya satu aja, yang itu tadi, karena sifatnya angka-angka kami konfidensial, harus bisa menjaga dengan baik. Itu aja sih Pak. Oke, makasih Bu Sri. Memang kita untuk angka nggak kita sampaikan, mungkin lebih fokus mengenai kualitatif pekerjaannya itu. Mulai misalnya apa jenis pekerjaannya, terus bagaimana dia mengerjakan itu, tatapannya. Padahal kalau dokumen perlu disampaikan, paling dokumen kosong Bu Sri, misalnya pakai dokumen A, dokumen B, kosong. Kemudian laporan kosong juga. Ini format laporan, pasti kosong juga. Terus dia analisis secara kualitatif. Jadi tidak dibenarkan juga mereka analisis secara kuantitatif ya. Kualitatif pun juga tergantung juga dengan izin dari pembimbing lapangan Bu Sri. Kadang-kadang ada beberapa analisis kualitatif itu kadang juga menimbulkan yang nggak elok di publik, itu perlu kita koreksi juga, minimal bahasanya dan sebagainya. Dan kita menjalani Bu Sri karena di awal kita wanti-wanti ke mahasiswa, jaga kerahasiaan. Jadi apa yang didapat di kampus dan di tempat bekerja tidak boleh ngomongin ke siapapun, ke bapak ibunya jangan dibilangin, kepada dosen pembimbing nggak boleh. Dosen pembimbing kan masalah prosedur aja Bu. Jadi kalau saya nanya dia, nggak pernah saya tanya misalnya berapa sih anggarannya setahun itu berapa, nggak pernah saya tanya ya. Jadi apa dikerjakan ini ya udah, apa berhubungan sama siapa, udah bagaimana tata cara, pertama ngerjakan apa dulu, terus sama siapa berhubungan, laporannya seperti apa, laporan isi nggak saya tanya Bu, dan juga ke teman-teman yang kasih tahu, karena mereka itu sebagian besar ada kepercayaan dari institusi kepada kami, karena masa tempatkan di bagian yang sangat sensitif juga Bu, bagian sensitif ditempatkan, kadang di bagian SDM, kadang di bagian anggaran seperti sekarang, kadang juga di bagian kredit ya, sensitif, kredit macet, udah malah di LPS itu di bagian yang sifatnya mengurusi BPR yang tutup itu kan luar biasa informasinya, luar biasa sekali. Nah, itu kita sampaikan ke Mas Dik kita, hati-hati kalau LPS itu banyak rahasia, terutama bank tutup itu jangan sekalipun ngomong ke siapapun itu. Kalau saya bimbingan berarti saya tanya nggak hubungannya dengan debitur, nggak tanya nama, cuman apa dikerjakan itu. Oh ini Pak ngejan perusahaan ini, tapi nama perusahaan disebut.
Semasa nggak perlu juga itu, takut nanti saya keloncat juga. Itu. Terima kasih banyak Bu atas itunya. Siap, Pak. Mudah-mudahan kita memang sangat sangat hati-hati dengan rahasia itu Bu. Jadi wanti-wanti sekali ke mahasiswa itu, bakal kita kasih tahu hati-hati tentang kerahasiaan itu, maka perlu konsultasi dengan pembimbing lapangan, mana perlu dipublish, mana enggak. Jangan laporannya diam-diam bikin sendiri tanpa izin pembimbing lapangan gitu. Itu dirubah. Atau setelah magang dirubah dengan data di sendiri, itu jangan. Jadi dosen pembimbing itu hanya memperbaiki itu aja Bu, redaksi redaksional aja, ketikannya, bahasanya. Tapi konten nggak kita rubah, karena kita tahu konten itu kan terkait dengan kerahasiaan juga. Jadi kalau sudah seperti itu konten di pembimbing lapangan, kita ikut aja. Paling sistematika kita koreksi, kita ketikannya, hurufnya, ukurannya paling itu. Dan kalau dia presentasi nanti dia presentasi macam-macam, nggak pernah kita menjurus ke angka-angka, nggak pernah. Yang penting dia sudah kerja dengan baik, udah cukup ya. Itu aja Bu. Makasih banyak Bu. Mungkin Ya, Pak. Sama-sama, Pak. ya Mbak Dinda sama Mas Dika masih ada lagi yang sampaikan. Mbak Dinda, Mas Dika. Sudah cukup, Pak. Oke, cukup deh. Dengan demikian sesuai dengan targetnya 1 jam nih, udah 40 menit, alhamdulillah secepat. Demikian saya sampaikan, sekali lagi kita ucap terima kasih Bu Sri, kepada Mbak Dinda, Mas Dika. Salam dari pimpinan kami lain juga. Ini Ya, Pak. kebetulan Bu kita Tito masih ya, Pak ya? Oh iya, Bu Tito masih itu. Ini kebetulan saya Iya. bantu Bu Tito, Bu. Saya jadi wakil ketua 1. Siap, Pak. Dan juga magang ini di bawah tanggung jawab saya, Bu. Jadi saya tanggung jawab juga ini. Iya, siap, Pak. Ya. Oke, Bu Sri, mungkin Pak. tutup acara ini, ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak, Bu wabarakatuh. Terima Sri. kasih banyak, Bapak. Sehat-sehat ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Mbak Sania, masih banyak ya. Ya, siap, Pak. Izin live ya Pak. Ya, silakan Mas Dika. Baik. Ya, Mbak Dinda. Kasih Pur.